Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 14 September 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 8 saham. Ini bagian kedua. Saya sudah bahas bagian pertama satu video ya. Ini saya bahas bagian kedua. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBNI ya, atau saham Bank BNI. Jadi kalau kita lihat di sini saham BNI ini dia sudah capai target 9.000 ya. Jadi sudah dari lama saya kasih garis-garisnya, panduannya. Hari ini targetnya sudah tercapai 9.000. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau yang belum punya, strateginya ada dua. Kita boleh buy high, sell higher. Jadi kalau dia besok dia berhasil breakout ke atas 9.000, boleh buy ya. Atau yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 9375 dan 10.000. Jadi kalau mau buy itu bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak berani buy sekarang, takut false breakout kemudian dia koreksi, ya kita tunggu aja buy on weakness di area 8450 atau 8200 ya. Ini saya kasih areanya. Jadi kalau dia koreksi lagi di dekat 8450, kalau berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Atau biasanya seperti ini kejadiannya. Ini MA20-nya kan mengarah ke atas ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus, harganya masih di atasnya. Nah, kadang-kadang kalau dia koreksi, dia bisa turun, motong MA20-nya dari atas ke bawah. Nah, ketika dia sudah berhasil rebound, mantul lagi ke atas, ya berarti uptrendnya dia akan lanjut ya, seperti itu ya. Kita boleh mulai buyback atau buy yang belum punya ya, seperti itu ya. Ya, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up ya. Target price-nya masih memungkinkan ke 9375 dan 10.000. Nah, kalau buy langsung, apakah ketinggian Pak Sunar? Saya sering sebutkan juga ya, jadi jangan bosan-bosan ya. Karena saya sering banget ditanya juga, selalu ditanya apakah ketinggalan, apakah ketinggian ya. Ya, uptrendnya masih bagus, kalau mau buy masih cukup bagus ya. Kalau koreksi gimana Pak Sunar? Ya kita nggak akan pernah tahu kapan pastinya koreksinya, bisa aja besok koreksi, tapi bisa aja nanti minggu depan setelah dia sampai 9375 barusan pullback ya, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau trading ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia turun kita pasang trailing stop atau stop loss. Kalau misalnya ini garis saya kan di 8825 ya, yang terdekat ya. Kalau terlalu dekat ya bisa pakai acuan yang swing high-nya di sini di 8725. Jadi kalau dia turun di banyak 8725 jual dulu sebagian, turun di banyak 8450 jual dulu semuanya. Nah, sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, BBNI ini kan fundamentalnya masih bagus, kenapa dijual ya, seperti itu ya. Ya kalau Anda trading sih, kalau turun di buy supportnya ya jual dulu, nanti kalau dia buyback lagi naik ke atas ya kita buyback ya, trading seperti itu ya. Nah, kalau bicara mengenai investasi, hold sampai dengan awal tahun depan, sampai pembagian dividen awal tahun depan itu masih menarik, boleh saja hold ya. Ya terserah Anda mau pakai strategi seperti apa. Yang penting saya di sini support resistennya, garis-garisnya sudah saya bantu, tinggal ikutin aja. Kalau mau tinggal pasang automatic order buy atau automatic order sell ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BBNI ya. Oke, berikutnya untuk Adaro, saya sebutkan sebelumnya juga sudah saya bahas. Kenapa kalau dibahas lagi masih cukup menarik ya, hari ini masih higher high, memang naiknya sedikit ya, kecil gitu ya. Tapi ini peluangnya masih bagus. Kalau mau buy on weakness, kalau takut ya tunggu aja di area 3750 atau 3500 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya, berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buyback. Jangan terlalu takut apakah ketinggian, selalu pertanyaannya gitu ya. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss-nya. Kalau dia breakout higher high, kita boleh buy high, sell higher atau tambah lagi atau average up. Tapi jangan salah paham ya, kalau sudah berhasil breakout, wah saya ngikutin Pak Sunar, ternyata setelah breakout dia koreksi Pak Sunar. Ya sesat ini, nyangkut akhirnya. Ya kenapa saya boleh mengatakan kalau dia sudah berhasil breakout boleh buy lagi atau buy high sell higher, karena uptrendnya masih cukup bagus. Kalau tiba-tiba harganya berbalik arah ke bawah koreksi, itu bukan karena saya menyesatkan, tidak ya, seperti itu. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Memang kalau kita perhatikan di sini, ini volumenya memang rata-rata 5 hari cenderung menurun ya. Tapi volume itu kita jangan pakai acuan pertama. Yang pertamanya itu tetap fokusnya pada price actionnya atau pergerakan harga sahamnya. Volume itu untuk konfirmasi. Nah, kalau volumenya menurun, di harganya masih naik, ya kita jangan terlalu takut juga. Ya belinya bertahap aja. Atau misalnya money managementnya dikurangi posisinya. Kalau misalnya volumenya kurang mendukung ya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita nggak berani entry, enggak ya. Yang penting adalah pasang trailing stop, stop loss. Kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, karena uptrendnya masih bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas, atau kita tunggu area buy weakness di sini ya. Kalau dia koreksi, biasanya sih ya kalau ketinggalan naik ke atas ya seperti ini ya. Ini sebelumnya Februari dia breakout,
Kalau dia naik tinggi, tunggu aja di MA20-nya. Artinya kalau dia memotong dari atas ke bawah atau nyentuh seperti ini ya, dia berhasil rebound lagi lanjut ke atas ya, kita boleh buy ya seperti itu ya. Itu bagi yang belum punya kalau mau buy on weakness. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. High-nya yang terdekatnya di 4160, kalau dia breakout kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya masih memungkinkan di 4500 dan 5500. 5500 itu adalah Fibonacci extension 261,8%-nya ya. Kalau ingin tahu mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, ada linknya di video deskripsi di bawah ini ya, sudah saya berikan. Jadi silakan dicek. Kurang lebih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses untuk ADRO. Oke, berikutnya untuk AMRT. Ini saya sudah sebutkan juga ya sebelumnya. Ekor panjang ke atas bukan berarti dia bakalan turun, enggak ya. Kita tetap fokusnya ke trennya. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Masih bisa naik lagi, masih ada peluang ya. Nah, di sini kalau Anda takut, ya tunggu aja area buy weakness-nya di 2000 atau 2100 ya. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi, rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Atau pakai acuan garis MA20-nya, kalau dia koreksi tembus ke bawahnya MA20-nya, tapi kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya, tembus lagi ke atasnya ya. Nah, di sana kesempatan kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, ini berikutnya setelah 2300, target price berikutnya kurang lebih sekitar 2500 ya. Jadi untuk AMRT ini masih bisa naik lagi. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak ngecek ya. Silahkan dicek sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Karena ini rata-ratanya volumenya masih di bawahnya rata-rata 5 hari ya. Cenderung lesu ya. Ya memang harganya masih naik. Kita fokusnya di price action-nya, bukan di volumenya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Inco. Inco sudah saya bahas juga kemarin, kenapa dibahas lagi, karena dia masih bagus. Kalau mau buy boleh, target price resistance-nya di 7100. Kalau takut ya tunggu aja area buy weakness-nya 5900 atau paling dekat di 6500. Artinya kalau dia koreksi pullback ya, berhasil rebound, berhasil kita buy. Memang di sini Pak Sunar, ini kan dari atas dia breakout, kemudian koreksi, dia berusaha naik lagi ke 6500. Nah, saya sudah buy nih Pak Sunar, ternyata kok besoknya langsung turun koreksi. Ya, bukan berarti analisa saya salah, enggak, karena ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Kalau dia gagal, ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, trading memang seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Dan area buy weakness berikutnya di area 5900 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya, berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Nah, ini apakah berhasil tembus lagi atau dia nanti nyentuh terus turun lagi, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Kalau belum terjadi nggak akan pernah tahu pasti. Jadi sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan, kalau mau tambah lagi atau average up setiap lipatan Rp50, buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, selama dia di atasnya 5900 menurut saya sih masih cukup menarik untuk Inco ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk saham Arto, hari ini naik lagi atas 8000, hari ini saya buyback ya. Nah, di sini memang area buy on weakness-nya di bawah saya kasih di 7600. Nah, ini garis berikutnya di 8000. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8000, boleh buy, boleh. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Ini MA20-nya mengarah ke bawah. Gampangannya seperti itu ya. Masih resiko. Masih cenderung downtrend, masih. Nah, ini rebound Pak Sunar. Kalau kita perhatikan sebelumnya dia mantul ke atas, dia naiknya tinggi loh. Ya, memang benar kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya, seperti itu. Sudah terjadi. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia naik ke atas 8000 bisa sampai di sini tingginya 11.000, kali ini bisa aja naik ke sana tapi belum tentu pasti ya. Jadi kita belinya bertahap karena arahnya masih mengarah ke bawah ya, MA20-nya ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dia naik setiap lipatan Rp50 atau Rp100, kita boleh tambah lagi atau average up atau tunggu naik ke atas 9.000 ya kalau mau di atasnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Arto sering saya bahas. Oke, berikutnya SRTG. Ini sudah saya sebutkan juga, MA20-nya masih mengarah ke atas, masih bagus, breakout ke atas 2930, boleh buy ya. Kemarin sudah saya bahas, kenapa saya bahas lagi, karena dia higher high, masih ada peluang, masih ya. Jadi naik ke atas 3120, tambah lagi, naik ke atas 3300, tambah lagi ya. Oh ya, kalau misalnya ada yang pendapat, oh Pak Sunar ngomongnya cepet banget, terus terang aja saya kejar waktu. Kalau misalnya kecepatan ya diperlambat aja, speednya ke 0,75 kali ya, supaya lebih enak dengarnya. Jadi kalau sudah dikasih garisnya ini tinggal ikutin aja. Dari kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Itu sering banget saya ulang ya. Kenapa saya ulang terus? Karena masih ada orang yang nyangkut juga ya di saham ya. Mereka itu hari ini pun ada orang share ke saya, Pak Sunar kapan seminarnya lagi? Saya itu nyangkut di saham 15% loh. Habis saya untung waktu itu habis pandemi, kemudian naiknya tinggi ya kan. Terus kemudian saya
ya istilahnya dia lengah lah ya, nggak pernah cek lagi, akhirnya dia nyangkut portfolionya sampai minus 15% ya. Seperti itu ya. Sekarang pun dia masih bingung ya, seperti itu ya. Itu lumayan banyak juga. Sebelumnya juga sekitar tahun lalu juga ada yang share ke saya juga yang nyangkut ya. Itu anak kuliah. Dia uang kuliahnya itu dikasih orang tuanya dikirimin ya. Jadi dia itu pengen dapatnya lebih ya. Mau beli HP baru atau gimana, belum dikasih uangnya, terus uangnya itu ditradingkan saham-saham yang gorengan karena dia lihat temennya main saham ya, katanya main gitu ya. Yang penting kan sekarang bukan istilahnya bukan main ya, kita harus mindsetnya itu harus trading atau invest ya, bukan main itu kan judi. Nah, ternyata dia nggak pasang trade stop, nggak pernah stop loss, ikut-ikutan buy ya, akhirnya loss ya. Dia bingung gimana nih Pak Sunar, uang kuliah saya loss, nggak bisa balik atau bisa balik lagi atau enggak ya. Saya sudah bantu juga ya, support terdekannya di mana, kalau turun lagi ya jual dulu ya, seperti itu ya. Ya itulah dinamika dari pasar saham ya. Nggak semua orang bisa sukses di pasar saham. Saya maunya sih banyak yang sukses, tapi kenapa nggak semua orang? Karena nggak semua orang itu tahu caranya, nggak semua orang bisa sabar, nggak semua orang bisa fokus, nggak semua orang bisa disiplin ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya KLBF. Ini KLBF yang ikutin saya sudah pernah saya gambarkan juga ya garis-garisnya. Bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak. Ini dari bawah sudah saya bahas juga. Bahkan waktu itu saya sudah share ya di grup kecil saya ya, sudah buy KLBF. Tapi sayang KLBF ini sudah saya jual duluan ya, karena porto saya terlalu banyak. Jadi waktu itu sampai 1.600 lebih saya sudah jual ya, 1.640-an nggak salah ya. Saya buynya sekitar 1.620 ketika dia mulai naik ya. Ya, ternyata dia sampai 1.800, berarti ya bukan rezeki saya ya, karena saya atur, saya bagi waktu itu saya tambahkan ke ASCI dan juga ke saham Inco ya waktu itu ya. Sebelum itu saya setelah itu juga Inco nggak lama lagi saya jual, saya pindah ke BBRI ya. BBRI naik, saya terakhir maunya sih BMRI ya, saya sudah cerita di bagian pertama saya mau buyback, tapi nggak tahu kenapa kok saya pilih BBRI, padahal sebelumnya saya sudah sering ngomong ya BMRI lebih bagus ya, kalau setiap kali kenaikan dia leadernya ya, berarti bukan rezeki saya. Tapi di sini back to saham lagi, KLBF ini masih ada peluang untuk naik ke 1.900. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 1.750 atau 1.730. Kalau turun lagi di bawah 1.730, saran saya jual dulu semuanya, karena sebelumnya kalau dia gagal bertahan di atas 1.730, kemungkinan besar akan balik lagi ke 1.600-an ya, seperti itu ya. Jadi yang mau buy on weakness tunggu aja di 1.730, artinya kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy, atau enggak ya kita tunggu dia aja di area 1650 atau 1565. Nah, yang mau buy high sell higher naik ke atas 1800 boleh tambah lagi, naik ke atas 1830 boleh average up, target price berikutnya di 1900. Itu untuk KLBF. Masih bisa naik lagi nggak Mas? Masih ada peluang ya, volumenya juga naik ya. Jadi masih cukup bagus. Belinya bertahap aja, kalau dia breakout kita buy, atau tunggu buy on weakness kalau takut ya, atau belinya bertahap aja, buy sekarang, naik lagi kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di every stone ya, pasang trading stopnya atau stop lossnya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Medco, sudah saya sebutkan juga ya, naik ke atas 920 boleh buy. Wah, hari ini sepertinya lesu banget Pak Sunar. Memang benar sih seperti itu ya, tapi di sini selama dia masih bertahan di atasnya 790 ya, itu masih menarik. Yang mau buy on weakness tunggu di tiga area ini ya, 920, 835 atau 790. Yang paling bawah ini sudah lewat jauh ya, saya hapus aja. Jadi buy on weakness itu jangan terlalu bawah. Kalau terlalu bawah nanti ceritanya bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Saya nggak nyarankan tangkap pisau jatuh ya, sakit ya. Kita maunya pisaunya sudah menancap terus kita cabut ya. Ya kalau dia sudah berhasil naik lagi barusan kita beli ya. Nah, di sini buy on weakness berikutnya kalau nggak mau buy sekarang ya tunggu di 835 atau 790. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy. Atau bisa gunakan yang paling mudahnya acuan MA20-nya. Jadi seperti ini ya. Sebelumnya dia naik tinggi. Ya kita tunggu aja faktor itu dia memotong kemudian rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Yang penting arahnya masih mengarah ke atas ya MA20-nya. Paling gampangnya kalau pakai tren itu MA20 ya. Mudahnya seperti itu. Daripada pakai analisa yang rumit-rumit, beli tools yang aneh-aneh belum tentu cuan juga ya. Yang penting adalah kita tetap fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, mudah sekali ya. Seperti itu ya. Saya ada satu teman yang sharing ke saya,
Pak Sunar, saya ngikuti Pak Sunar itu terima kasih banyak. Dan saya bukan menyombongkan diri sendiri enggak ya, saya hanya cerita aja. Oh, kenapa saya bilang dia dulu tuh ceritanya beli suatu tools ya. Toolsnya itu mahal banget, 1 tahun harganya sekitar 5 jutaan. Nah, tapi juga dia nggak ngerti, pokoknya ikutin toolsnya, katanya naik ke atas garis warna ini dia buy, turun dia jual. Dia nggak ngerti, dia cuma ikut toolsnya gitu aja. Katanya toolsnya sih canggih gitu ya, luar biasa gitu. Nah, kita mikirnya gampang aja gini, kalau saya punya tools suatu saham yang paling luar biasa, winning rate-nya bagus, saya nggak akan pernah jual ke orang lain, saya pakai sendiri, ya kan? Nah, kalau ada orang jual tools, ya kan, bisa 100%, ya boleh katakanlah 90%, nah, untung terus, ya coba tunjukkan ke saya, kalau di semua market dia 90% dia selalu untung terus, winning rate-nya di atas 90%, ya semua orang nggak usah kerja, rame-rame aja beli toolsnya. Nah, seperti itu ya. Kenyataannya, saya kebetulan kenal orang yang jualan tools itu, dia kaya rayanya itu bukan dari saham, tapi dari jualan toolsnya dan juga seminarnya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu, istilahnya itu, ya tools itu boleh lah membantu kita ya, seperti itu, tapi kita jangan terlalu istilahnya kaku menggunakan tools, terus kita nggak mau belajar analisa sendiri, ya maunya disuapin terus ya. Karena di grup saya, di grup Telegram saham profit ya, jadi itu grup Telegram saya, masih ada aja orang yang tanya setiap hari ini beli saham apa gitu ya. Jadi maunya disuapin gitu ya. Maaf aja saya nggak menyinggung siapapun, padahal analisanya sudah saya berikan di videonya, tinggal nonton aja. Kalau misalnya Anda sudah punya satu saham, ya gampang kan, tinggal klik chapternya langsung ke videonya. Saya kalau pakai analisa video saya itu, saya nggak istilahnya nggak pakai klik gitu ya. Jadi saya to the point langsung, sahamnya yang mana bisa klik chaptersnya langsung, bisa langsung nonton. Lebih seperti itu, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini, siang ini saya ada bikin satu video yang penting ya, mengenai investasi saham-saham Amerika. Saya jelaskan di sana videonya kenapa saya nggak investasi di saham-saham Amerika. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk analisa saham minggu ini ya. Dan juga bagian pertama sudah saya berikan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.